Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Care Laguna Pluit yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online di hari Minggu ini 6 Desember 2020. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan hingga pada hari ini. Dan penyertaannya semakin hari semakin nyata dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sekalipun di tengah pandemi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari persiapkan hatimu, kita akan sama-sama berdoa syafaat, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, sungguh Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kembali kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk siap memuji dan menyembah Engkau. Mari layakan kami, suci kuduskan kami Tuhan dengan kuasa darah domba Allah. Sehingga kami Tuhan boleh masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau. Kini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap doa yang kami naikkan Tuhan, sehingga semua yang kami doakan Tuhan itu berkenan di hadapan Engkau. Biarlah ini menjadi syafaat bagi kami semua Tuhan, buat bangsa, buat Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang ada, buat gereja-gereja Tuhan, bahkan juga terlebih lagi buat gereja kami Tuhan dan juga gembala kami. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita mau berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami kembali Tuhan membawa bangsa kami Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami bersyafaat Tuhan dan kami beriman Tuhan dan melepaskan iman kami dan kami ingin mengatakan shalom buat Indonesia. Mari sama-sama katakan shalom Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia. Karena kami percaya damai sejahtera Tuhan akan tercurah atas bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas bahkan sampai Pulau Rote. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang dahsyat atas bangsa kami Indonesia. Engkau akan pulihkan Tuhan kota-kota yang ada, desa-desa, bahkan dimanapun ada Tuhan orang-orang di penjuru Tuhan Nusantara ini, di kota-kota, di desa-desa, di gunung Tuhan, di pantai Tuhan, bahkan di pulau-pulau yang ada Tuhan, kami percaya nama Tuhan kelak akan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Injil-Mu akan sepenuhnya diberitakan Tuhan di atas
bumi Indonesia ini Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo beserta dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Kami berdoa biarlah Bapak Presiden beserta dengan jajaran para menteri Tuhan, bahkan juga untuk Kapolri dan juga untuk Tentara Nasional Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya polisi dan TNI pun Tuhan bersinergi Tuhan bersama dengan pemerintahan yang ada, khususnya di bawah kendali Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan, untuk keamanan yang ada, untuk situasi kondusif yang ada Tuhan, supaya kami percaya ke depan Tuhan segala pergumulan, segala masalah yang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan akan dientaskan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan jalan Tuhan. Dan kami berdoa untuk kesehatan Bapak Presiden kami beserta dengan para staf keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kau berikan perlindungan. Terlebih lagi Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini kami percaya ada lawatan Tuhan. Dan kami berdoa supaya COVID juga ini Tuhan segera berlalu. Biarlah kiranya pandemi COVID ini boleh Tuhan dilalukan daripada kami Tuhan, sehingga vaksin yang ada ataupun obat-obatan yang ada ataupun treatment-treatment yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah dan Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan para pasien yang terkena COVID, bukan hanya di Indonesia bahkan juga di bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pandemi COVID ini akan segera berlalu. Berkati para tenaga medis, berkati juga para penderita COVID Tuhan yang terpapar Tuhan oleh COVID-19, bahkan yang meninggal pun Tuhan keluarganya Kau berikan penghiburan. Kami berdoa Tuhan juga untuk kota kami Jakarta Tuhan, untuk gubernur kami Bapak Anies Baswedan beserta dengan wakilnya Bapak Riza Patria. Kami berdoa untuk kesehatannya yang saat ini juga terpapar Tuhan oleh COVID-19, biar kiranya beliau boleh diberikan kesembuhan dan kelak Tuhan akan boleh mengabdi kembali Tuhan secara maksimal Tuhan, untuk memberikan keputusan dan kebijakan yang terbaik untuk kota kami Jakarta, supaya di depan Tuhan banyak masalah yang harus dihadapi, tapi biarlah Kau berikan rasa takut akan Tuhan, Kau berikan roh yang benar Tuhan di dalam hati Tuhan gubernur dan wakil, bahkan juga para staf jajaran yang ada, sehingga Jakarta boleh diberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Jakarta dilalukan Tuhan dari pandemi COVID, bahkan juga dari bahaya banjir yang mendatang Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan istri keluarga Tuhan, bahkan keempat wakilnya kami pertaruhkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk terus boleh melayani dan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, supaya boleh terus menjadi gembala sidang kami, menjadi Bapa rohani kami yang memimpin kami Tuhan untuk mendapatkan Tuhan pewahyuan-pewahyuan dan kebenaran-kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Berkati ya Bapa setiap cabang-cabang yang ada, berkati juga Tuhan setiap rayon-rayon yang ada Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan akan terus tumbuh kembangkan Tuhan gereja-gereja Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan kebenaran Injil sampai ke ujung bumi Tuhan. Berkati juga khususnya Tuhan untuk Bapak karyawan kami, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Untuk rayon 1H kami berdoa, biarlah keluarga dan juga para staf yang ada, bahkan gembala-gembala cabang yang ada Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya terus diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan terus punya hati untuk boleh mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan membawa dampak bagi dunia yang terhilang, menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Berkati juga Tuhan khususnya untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Aziz Gozali beserta dengan Ibu Tuhan, Ibu Margaret Tuhan, kiranya terus Tuhan menjadi Bapa dan Ibu rohani kami di GBI Care ini Tuhan, untuk boleh Tuhan memberikan yang terbaik buat kami sebagai anak-anak rohani, supaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Kau berkati juga hamba-Mu Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk keluarga besarnya, dijauhkan dari pandemi COVID-19, bahkan pandemi ataupun krisis ekonomi yang melanda Tuhan dunia dan juga Indonesia Tuhan. Berkati juga Tuhan para jemaat yang ada Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, bahkan para pekerja, para pelayan, setiap Tuhan yang terhisap Tuhan di dalam gereja kami Tuhan. Berkati Bapa supaya setiap pergumulan yang ada, masalah-masalah keluarga yang ada yang muncul ketika pandemi ini terjadi, ataupun masalah-masalah yang lain Tuhan, kami berdoa setiap pergumulan yang ada semua diberikan jalan keluar, dan mereka Tuhan dijaga kesehatannya Tuhan untuk para jemaat dan juga untuk para pekerja dan pelayan Tuhan GBI Care Laguna Pluit. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami mau berikan Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, lingkupiku Tuhan.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, lingkupiku ya Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang Tuhan, hanya bersama-Mu, hanya bersama-Mu. Kami bersama Kau, ada ketenangan Tuhan, ada kekuatan baru. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Haleluya, penuhi kami, urapi kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King
laba shakara laba 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 laba. Hiya nama sande hura laba ya shakara labo. Terpujilah kau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Yesus, Yesus, kami butuh kau Tuhan, kami butuhkan lawatanmu. Jamah, jamah kami, lawat kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertahta, yang bertahta. Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sungguh-sungguh katakan dimuliakan, yang berkuasa, yang bertahta. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat,
maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Fokuskan hati kita untuk boleh sama-sama mendapatkan kebenaran yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Heru. Mari katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian, memberikan kami penghiburan, sehingga kami dimampukan untuk kami melewati masa-masa sulit. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah firman yang hamba-Mu boleh tabur, itu semua berasal daripada Tuhan, dan itu semua berasal dari isi hatinya Tuhan dan bagi kami semua, sehingga kami boleh melakukan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sehati untuk kita semua. Tanpa terasa kita sudah masuk dalam bulan yang terakhir di tahun 2020. Dan bersyukur pada pagi hari ini sekalipun lewat ibadah online, kita masuk di dalam bulan yang penuh dengan sukacita, yaitu bulan Natal. Dan kita percaya meskipun di minggu pertama ini kita masih menjalankan ibadah secara online, tapi sukacita Natal selalu ada di setiap hati kita. Bukan hanya di bulan Desember, tetapi juga di bulan-bulan yang selanjutnya. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang kasih yang nyata. Di dalam perikopnya itu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10 yang saya bahas. Sebenarnya saya akan bahas ayat 7 sampai 12. Tapi saya takut waktunya nggak keburu, tapi nanti kalau keburu saya akan bahas. Tapi kalau nggak keburu, jadi saya hanya sampai 10 saja.
Dalam perikopnya yaitu Allah adalah kasih, dan saya memberikan sebuah tema pada pagi hari ini yaitu tentang kasih yang nyata. Tentu saya memberikan sebuah tema kasih yang nyata karena memasuki bulan Desember, di bulan Natal pada tahun ini, dan biarlah pada hari ini kita juga belajar tentang kasih yang nyata yang Allah nyatakan, yaitu hari dimana Yesus lahir ke dalam dunia 2000 lebih tahun yang lalu. Secara umum kita sudah diberikan rasa untuk kita boleh saling mengasihi. Namun pada hari ini kita akan belajar tentang kasih yang nyata dan kasih yang sejati. Dalam 1 Yohanes 7 sampai 8 itu menjelaskan bahwasanya kalau manusia itu melakukan kasih berarti itu adalah identitas dia sebagai orang Kristen. Kita lihat ayatnya bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di ayat 7 dan ayat 8 itu menjelaskan tentang identitas. Identitas dari mana berasalnya orang Kristen. Kenapa orang Kristen punya identitas? Karena orang Kristen itu identik dengan kasih. Tadi dikatakan apa di ayat 7? Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah di sini yang digunakan adalah kata YHWH, yaitu Allahnya orang Israel. Jadi Allah di sini adalah orang Kristen. Jadi kekristenan itu diidentikan atau diidentitaskan adalah ketika dia melakukan kasih, berarti orang sudah mengerti, wah ini pasti orang Kristen, ini pasti orang yang sudah mengenal Allah, ini pasti lahirnya dari Allah. Nah, ini cukup cukup menjelaskan tentang keberasaan seseorang. Jadi identitas seseorang itu bisa ketahuan ketika dia melakukan kasih, dari mana dia berasal. Gitu. Ia berasal dari Allah dan pasti dia sudah mengenal Allah ketika dia melakukan kasih. Sehingga di ayat 7 dan 8 ini bukan hanya berbicara tentang kasih yang biasa-biasa aja. Ini kasih yang luar biasa yang dimaksudkan di sini, yaitu kasih di mana menunjukkan siapa kita dan dari mana kita berasal dengan cara yaitu melakukan kasih itu sendiri. Ayat 7 dan ayat 8 ini tadi kita jelaskan bahwasanya ini identitas. Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu. Contoh yang paling gampang saya ambil untuk menunjukkan identitas kita ini. Contoh. Dari mana keberasaan kita dan dari mana asal kita, contohnya yang paling gampang ya. Ketika saya bertemu dengan nggak usah jauh-jauh. Berarti kalau gitu gini. Istri saya itu orang Jawa. Ketika saya di dalam kehidupan sehari-hari ngomong sama istri saya, ngomong menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika istri saya pulang ke kampung halaman, dia menggunakan bahasa Jawa. Itu mengidentitaskan siapa dia dan dari mana dia berasal. Tapi ketika saya berada di Jawa, saya ngomong Jawa saya kurang fasih, lalu mereka ngerti, mereka paham. Oh, ini bukan orang Jawa asli, ini pasti hanya orang biasa tapi bisa mengerti bahasa Jawa dan bisa ngomong bahasa Jawa tapi tidak banyak. Lalu ada lagi ketika saya mungkin bertemu dengan orang yang bisa bahasa Hokkien atau orang Medan. Saya udah tahu, oh ini pasti orang Medan, ini pintar bahasa Hokkien. Atau saya ketemu lagi dengan orang dari daerah lain, dari daerah Kupang, mungkin dari daerah Kalimantan mungkin, dan banyak daerah-daerah lainnya. Nah, sama halnya seperti itu. Ketika saya berdialog, saya sama mereka pasti saya tahu ini orangnya berasalnya dari mana, ini orang daerah mana. Sama halnya ketika saya, beberapa minggu yang lalu, saya juga menyampaikan bedanya juga identitas kita sama orang luar negeri. Ketika kita orang Indonesia, saya khususnya secara khusus, saya pergi berbelanja ke mall, atau dan saya bertemu dengan orang luar negeri yang berbelanja ke mall, itu sangat berbeda. Ketika orang luar negeri berbelanja ke mall, mereka melihat barang, mereka melihat model baju, mereka melihat model sepatu, yang mereka cari justru ada tulisan limited edition atau keluaran terbaru.
Nah, kalau saya pergi ke mall, kalau saya melihat sepatu atau melihat baju, yang saya lihat bukan limited editionnya dulu, bukan tentang eh, tukaran terbaru, tapi yang saya lihat pertama kali adalah press list harganya. Jadi ini menunjukkan keberasaan kita dari mana? Ya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Kenapa? Karena identiknya ketika saya megang sesuatu barang di mall, yang saya lihat tag press listnya dulu, biar saya tahu harganya mahal atau murah. Nah, ini menunjukkan identitas. Tadi saya bilang, makanya kalau orang Kristen, kalau orang itu mengenal Allah, orang itu melakukan kasih, berarti dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Adapun hal lain yang pernah saya alamin waktu awal-awal ketika saya mungkin ini ketika seseorang menginap di hotel, yang kita bisa ambil contohnya lagi untuk menunjukkan identitas. Contohnya paling gampang gini Bapak Ibu, ketika seseorang menginap di hotel, pada masa dulu mungkin hotel yang dulu saya ketahui itu mungkin masih pakai kunci biasa, kunci kayak kunci motor atau kunci rumah lah, kunci pintu biasa. Nah, pada masa perubahan transisi dari kunci biasa ke kunci yang menggunakan kartu atau itu tanpa ada pemberitahuan mungkin ya, tanpa ada mungkin cara penggunaan seperti ini. Ketika orang menginap di hotel, seseorang menginap di hotel, mereka pergi ke hotel yang biasanya menggunakan kunci pintu, lalu menggunakan kartu, mereka kebingungan. Nah, satu kali ada seseorang yang menginap di hotel, dia kebingungannya seperti ini. Ketika dia ke resepsionis, dia bilang sudah booking hotel, sudah. Nah, dia dikasih kuncinya, kartunya. Dia berpikir ini adalah ID card untuk menunjukkan bahwa dia tuh tamu atau visitor. Ketika kita pergi ke satu tempat, biasa kan seperti itu, KTP ditahan, kita dikasih kartu kunjungan atau visitor. Dia berpikir kartu ini kartu kunjungan. Lalu dia berpikir kartu kunjungan, dia masuk ke satu kamarnya yang ditunjukkan oleh ininya, di kamarnya nomor sekian ya, nanti ya oke. Dia pergi ke kamarnya, ketika dia pergi ke kamarnya, dia bingung, dia nyari-nyari. Kok nih pintunya nggak ada lubang kuncinya? Mana lubang kuncinya? Setelah sekian lama dia coba-coba, kok nggak ada kuncinya. Akhirnya dia berusaha mau jalan ke resepsionis, ada seseorang tamu di kamar hotel sebelah dia, dan itu dia bertanya sama tamu itu, dan dia bilang gini, bagaimana cara untuk membuka pintu ini? Lalu si tamu itu menjawab, oh ini tinggal dimasukin aja ke dalam lubang kuncinya, ke lubang pintunya itu, kartu ini. Oh seperti itu, oke. Akhirnya dia berhasil membuka pintu kamar hotel itu dengan cara apa? Yaitu tadi ID card yang dia maksudkan itu, visitor itu, dimasukkan ke dalam lubang kunci pintu itu. Dan ketika dia masukkan, ternyata bisa terbuka. Wah, dia senang luar biasa. Terima kasih diucapkan kepada tamu itu. Terima kasih. Dan dia masuk. Akhirnya dia masuk ke dalam. Lalu dengan dia berpikir, wah, saya lagi di hotel, jadi saya bebas, saya puas, saya bisa melakukan segalanya. Saya bisa adem-adem di AC, saya bisa tidur nyenyak dan lain-lain. Lalu dia nyalain semua stop kontak, tapi yang terjadi ketika dia nyalain semua stop kontak, listriknya tidak menyala. Karena tadi saya bilang ada perubahan masa transisi, mungkin dia tidak ketahui. Lalu listriknya tidak menyala. Lalu dia berpikir, ini hotel bagus-bagus, kenapa tadi kuncinya, sekarang listriknya bermasalah. Akhirnya karena dia sudah lelah perjalanan jauh, si orang ini udah terpaksa, dia pikir udahlah tidur aja dengan kondisi listrik yang mati. Lalu dia buka jendela, dia tidur, pintunya dikunci sama dia. Dia tidur dan dia kepanasan di sana, kepanasan. Lalu ketika dia kepanasan, dia terbangun, lalu dia pergi ke resepsionis. Bu, dia marah-marah dengan resepsionis. Bu, bagaimana ini? Pelayanan hotel di sini buruk sekali. Kenapa Pak? Lampu kamar saya mati. Dia bilangnya lampu kamar mati. Lampu kamar saya mati, tidak bisa menyala, AC-nya juga mati. Oh iya Pak, iya. Akhirnya dia panggil resepsionis, memanggil teknisi untuk untuk membenarkan kendala-kendala yang terjadi. Lalu singkat cerita, teknisi datang pergi ke kamar. Coba Pak, saya pinjam ID card untuk dibuka, dan dibuka oleh teknisi. Lalu dicolokin sama teknisi ke bagian dimana untuk stop kontak seluruhnya agar aktif listrik itu. Bagian kelistrikannya. Lalu dicolokin dan nyala semua. Dan dia bingung, kok bisa nyala semua sekarang? Iya, Bapak lupa masukin kartunya Pak ke bagian listriknya. Bapak Ibu, terkadang hal ini memalukan. Hal ini menjadi satu hal yang mungkin memalukan bagi si orang itu. Sama hal sepertinya
ketika kita juga pernah merasakan di titik malu. Kita pernah merasakan menjadi seperti orang yang bodoh. Kita pernah merasakan seperti orang yang nggak ngerti apa-apa. Mungkin kita pernah mengalami hal tersebut. Kadang-kadang itu untuk Tuhan izinkan untuk apa? Untuk menunjukkan siapa kita, identitas kita itu apa, berasal dari mana kita. Tapi jangan pernah kita rendah diri kita. Kenapa? Karena jangan sampai kita merasa diri kita terlalu bodoh. Jangan sampai diri kita, hanya kita kurang tahu ketika kita berada di titik itu. Hanya kita mungkin kurang pengalaman. Hanya mungkin kita kurang belajar di sana. Mungkin terkadang ketika orang ini merasakan titik itu, iya dia mungkin orang itu, mungkin si resepsionis atau itu akan ngomong gini, wah pasti ini asalnya bukan dari kota nih, wah ini mungkin asalnya mungkin dari daerah nih, karena dia nggak ngerti nih sistem material terbaru. Mungkin seperti itu, tapi tidak masalah. Itu Tuhan izinkan terjadi, mungkin itu hanya untuk pembentuk dan memberikan tahu supaya dia bisa belajar di kemudian hari. Sama halnya kita pernah merasakan itu tadi yang saya bilang, kita pernah merasakan di titik malu yang seperti itu. Di sini kita belajar bahwasanya dari mana kita berasal itulah sebenarnya. Kita kadang-kadang merasa diri sombong. Kita berasal dari kota, tapi begitu kita ke daerah, kita juga kebingungan. Ini seperti apa? Ini gaya makannya seperti apa? Ini seperti apa? Sama seperti itu, semuanya sama sebenarnya. Tapi hanya kurang berpengalaman saja. Hanya mungkin belum mengenal saja. Hanya mungkin belum tahu saja. Begitu juga dengan kasih yang kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi, berarti kita berasal dari Allah. Kalau kita mengasihi, kita berarti juga lahir dari Allah. Itu yang Alkitab katakan, bukan yang saya katakan. Yohanes mengatakan di 1 Yohanes 4 ayat 7, dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini kasih yang spesifik, kasih yang punya aturan, kasih yang benar-benar menunjukkan identitas. Namun bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Dan bagaimana kita tahu kita ini dari Allah dan kita mengenal Allah? Dan untuk itu pagi hari ini kita harus belajar tentang karakteristik kasih Allah, supaya kita tahu bagaimana cara kita mengasihi sampai orang lain tahu kita tuh berasal dari Allah dan kita itu lahir dari Allah. Untuk itu kita harus tahu dulu sebelum kita menunjukkan identitas kita itu. Kita perlu tahu karakteristik kasih Allah itu seperti apa. Setidaknya pagi ini saya tadinya mau membawakan 3 karakteristik kasih Allah. Tapi saya takut waktunya nggak keburu. Ini saja sudah berjalan 15 menit. Saya hanya membawakan 2 karakteristik kasih Allah pada pagi hari ini, yang saya ambil dari ayat 7 sampai ayat 10. Yang pertama, yang saya bagikan poin yang pertama, karakteristik kasih Allah yang pertama adalah yaitu hakikatnya. Jadi karakteristik kasih Allah adalah hakikatnya. Di ayat 8 kita baca sama-sama, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di situ ada kata Allah adalah kasih, tapi bukan kasih adalah Allah. Dan dibalik ya, Allah adalah kasih, tapi kasih bukanlah Allah. Ingat, sekali lagi saya jelaskan, Allah adalah kasih, tapi kasih bukanlah Allah. Ada banyak orang yang rela melakukan kasih, ada banyak orang yang rela melakukan cinta, melakukan love, tapi melupakan Allah. Ini hal yang banyak terjadi, kekeliruan yang banyak terjadi ketika apa? Seorang muda melakukan pacaran atau menjalin hubungan pacaran dalam masa mudanya. Ada banyak orang muda yang melakukan kasih tapi melupakan Allah. Bagaimana? Contohnya, kekeliruan dalam dunia pacaran itu sangat-sangat riskan. Laki-laki menggunakan cinta untuk mendapatkan seks. Lalu kalau wanita menggunakan seks untuk mendapatkan cinta. Saya ulangin kembali. Laki-laki menggunakan cinta atau menggunakan kasih sayang untuk mendapatkan seks. Tapi kalau wanita menggunakan seks atau kasih sayang atau cinta, menggunakan seks untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang dari lelaki itu tersebut. Jadi laki-laki misalkan contohnya bertanya kepada wanita, kalau kamu cinta sama aku, berikan tubuhmu untukku. Lalu yang wanita ini
Karena dia mau dicintai, ya udah dia menggunakan seks untuk mendapatkan kasih sayang ataupun kasih dari lelaki itu sendiri. Ini adalah contoh kasih yang keliru, kasih yang dilakukan dengan melupakan Allah. Ini adalah hal yang fatal, hal yang sering kali anak muda lupakan, hal yang sering kali anak muda lewatkan, hal yang mungkin sering kali anak muda anggap ini remeh. Saya tegaskan sekali lagi, kasih yang benar, kasih yang tidak pernah melupakan Allah. Justru dasarnya adalah Allah, karena Allah adalah kasih. Inilah yang paling mengerikan yang terjadi. Sekali lagi saya jelaskan, kasih Allah adalah kasih, tapi kasih bukanlah Allah. Ingat, Allah adalah kasih, tapi kasih bukanlah Allah. Jadi jangan dibalik. Jika seorang Kristen sebagai orang Kristen, jadi hakikatnya apa? Kalau seandainya kayak gitu. Tadi kita bahas tentang hakikat tentang Allah, tentang kasih adalah Allah. Nah, sebagai orang Kristen hakikatnya apa jadinya? Seandainya orang Kristen tidak boleh menggunakan salib. Seandainya seorang Kristen tidak boleh tidak ada KTP. Seandainya dia tidak menggunakan salib, mungkin ketika ditanya sebagai orang Kristen hakikatnya jadinya apa? Ya udah, saya menggunakan salib, itu tandanya saya orang Kristen. Terus ditanya lagi, seandainya salib nggak boleh dipakai, hakikatnya sebagai orang Kristen untuk menandai orang Kristen apa? KTP. Tapi seandainya KTP nggak ada, hakikatnya sebagai orang Kristen itu apa? Jawabannya tadi yang saya bilang, ada di 1 Yohanes 4 ayat 7. Jadi orang yang lahir dari Allah, orang yang mengenal Allah, itu adalah orang Kristen atau orang yang mengasihi kasih, orang yang berasal dari Allah. Dan ada juga jawabannya di Yohanes, bukan di 1 Yohanes tapi di Yohanes kali ini. Di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 kita akan lihat bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ini sebagai orang Kristen, hakikatnya bukan tentang salib. Sebagai orang Kristen, hakikatnya bukan tentang KTP-nya. Sebagai orang Kristen, tandanya bukan gedung gereja yang mewah, bukan gedung gereja yang megah, bukan persembahan yang banyak, bukan segala macam yang dilakukan. Tapi hakikat orang Kristen adalah saling mengasihi. Tadi seperti yang kita lihat ayatnya. Dengan saling mengasihi menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Jikapun atau sekalipun gedung gereja yang mewah, gedung gereja yang megah ditiadakan, atau sekalipun salib dihilangkan, atau sekalipun lilin Natal ataupun dekorasi Natal, pohon Natal pun ditiadakan, tetap aja orang Kristen akan tetap ada. Karena hakikat orang Kristen bukan dibatasi oleh ornamen ataupun lambang ataupun gedung, tetapi kasihlah yang menjadi hakikat orang Kristen. Tetapi kalau kasih yang ditiadakan, kasih yang dihilangkan, maka mungkin, bagi saya mungkin, kekristenan akan hilang. Karena hakikat orang Kristen sesungguhnya adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Yang kedua yang saya mau berikan pada pagi hari ini, tentang karakteristik kasih Allah. Yang kedua yaitu adalah bukti. Jadi ada buktinya. Ketika Allah mengasihi, Allah adalah kasih, ada buktinya. Di ayat 9 kita akan lihat, di ayat 9 dan 10 nanti ya. Kita akan lihat dulu di ayat 9, kita akan fokus di ayat 9, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Yohanes menekankan di sini, Yohanes menekankan bahwasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Tapi saya belum bahas nanti sampai kata di tengah-tengah kita. Tapi di sini ada kata menyatakan. Kita lihat ya, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak kita supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Nah, di sini ada kata dinyatakan. Dinyatakan berarti ada kata berasal dari kata nyata. Kata nyata di sini menggunakan bahasa Yunani yaitu panirooh, yang artinya sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang
nggak kelihatan, tapi menjadi terlihat. Ini menggunakan kata paniroo. Paniroo itu artinya dinyatakan. Kata dinyatakan di sini artinya dilihatkan, diperlihatkan. Nah, kalau seandainya kata di sini menggunakan kata diperlihatkan, berarti cocok ayat 9 ini. Diperlihatkan dari apa? Allah memang dari dulu itu sudah kasih. Allah dari dulu, dari perjanjian lama itu sudah memiliki kasih. Allah adalah kasih, itu dijelaskan oleh kitab Yohanes. Allah adalah kasih. Allah memang dari dulu sudah mengasihi. Karakteristiknya Allah memang punya kasih. Hakikatnya Allah memang adalah kasih. Tapi di sini menggunakan bahasa paniroo, yaitu dinyatakan. Melalui apa Allah menyatakannya? Melalui yaitu apa? Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Berbeda ya Bapak Ibu. Kasih yang sebelumnya yang Allah berikan kepada manusia itu berbeda sama kasih ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kasihnya dinyatakan menjadi terlihat menggunakan kata faniroo tadi yang saya bilang. Ayat 9. Ada kata di tengah-tengah kita. Dalam hal ini telah dinyatakan kasihnya di tengah-tengah kita. Mari kita lihat kata di tengah-tengah kita. Yohanes dalam hal ini melakukan penekanan bahwa apa yang tertulis itu bukan dongeng atau mitos, melainkan itu adalah sebuah historis. Yohanes selalu menggunakan kata dinyatakan di tengah-tengah kita, atau mungkin menjadi manusia di antara kita, misalkan kayak gitu. Kita akan lihat lagi ayatnya Bapak Ibu pada pagi hari ini di Yohanes 1 ayat 14. Kita akan lihat di Yohanes 1 ayat 14 sebagai bukti bahwasanya Yohanes itu mengatakan seperti itu. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itu juga pertama. Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihatnya. Nah, itu kita telah melihatnya. Nah, dia ada lagi di 1 Yohanes 1. Kita akan lihat lagi 1 Yohanes 1. Kita akan lihat 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang dituliskan kepada kamu. Hiduplah. Hidup itu telah dinyatakan. Nah, di sini hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi memberitakannya kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang berada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, di sini Yohanes sering menekankan dengan kata dinyatakan, menyatakan, atau ada di antara. Ini gaya bahasa Yohanes yang menunjukkan bahwasanya ini bukan sesuatu dongeng, ini bukan sesuatu mitos, ini bukan sesuatu cerita yang hanya histori, hanya sebuah cerita sejarah, cerita legenda saja, tapi ini adalah sebuah sejarah, sebuah suatu kisah yang benar-benar terjadi. Yohanes menekankan bahwa sejarah yang terjadi adalah bukti kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, sehingga berulang-ulang kali di dalam tulisan Yohanes itu menekankan tentang sejarah-sejarah. Kalau Yohanes menekankan tentang kata diam di antara kita, dan kita telah melihatnya bahwa ini membuktikan bahwa Allah itu sebelumnya memang adalah kasih. Tapi kasih Allah itu tersembunyi. Tadi saya bilang, Allah itu kasihnya tersembunyi. Pada waktu di dalam PL mungkin kasihnya Allah yang mengasihi dengan cara yang berbeda. Tapi pada waktu PB, waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu manusia membutuhkan karya keselamatan, yaitu menggunakan anaknya yang tunggal. Allah menunjukkan kasihnya, atau paniroo tadi. Allah menunjukkan kasihnya, yaitu lewat pengutusan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kita akan lihat lagi, ada seorang penulis, mungkin kita semua pernah mendengar namanya, yaitu C.S. Lewis. Seorang teolog yang dulunya ateis, dulunya nggak mengenal Tuhan, dulunya nggak percaya akan adanya Tuhan. Beliau adalah seorang peneliti sekaligus juga seorang pengajar tentang mitologi. Beliau pinter sekali tentang mitologi, tulisan-tulisan teologi pinter sekali. Dia juga bisa mengerti banyak tentang kisah-kisah mitos dan tentang mitologi. Satu kali ketika C.S. Lewis membaca tentang kitab Injil,
kitab Injil orang Kristen, Alkitab. C.S. Lewis ditegur, dan C.S. Lewis ketika meneliti kitab Injil, dia tidak temukan mitos atau mitologi di dalamnya. Dari sinilah C.S. Lewis bertobat dan C.S. Lewis menerima Tuhan. Sehingga C.S. Lewis menjadi seorang teolog yang luar biasa. Tulisan-tulisannya banyak dikenal, tulisan-tulisannya banyak dipakai di dalam sekolah-sekolah teologis. Buku-bukunya juga banyak dipakai. Ada satu kali juga seorang hamba Tuhan pada masanya itu, masa C.S. Lewis itu, dia berkata seperti ini, Alkitab kita ini adalah dongeng atau mitos atau mitologi. Lalu C.S. Lewis cuma ngomong begini sama seorang itu, sekarang berapa banyak buku mitologi yang sudah kamu baca? Sudah. C.S. Lewis hanya berbicara sampai titik itu. Kenapa? Karena dia belum membaca sebanyak buku mitologi yang C.S. Lewis baca. Dia hanya baru baca sedikit. Tapi dia sudah bisa mengatakan bahwasanya Alkitab kita ini adalah mitos atau mitologi. C.S. Lewis yang begitu luar biasa, C.S. Lewis yang begitu terkenal, bahkan tulisan-tulisannya, bahkan dia pinter dalam mitologi. Dia sendiri mengakui bahwa Injil bukan mitologi. Injil adalah historis, adalah sejarah yang terjadi. Mari kita lihat Bapak Ibu pada pagi hari ini bukti kasih Allah atas kita di ayat 9 dan di ayat 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Dari ayat ini penekanannya bukan pada siapa yang mengutus. Dari ayat ini penekanannya justru kepada siapa yang diutus. Ini adalah kasih yang bukan hanya ucapan, tapi ini adalah kasih yang dinyatakan dengan bukti. Maka yang kedua poinnya, yang tadi pertama hakikat, yang kedua adalah bukti. Inilah adalah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Ini adalah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, karena Allah adalah kasih. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu, yang paling gampang. Sebelum masuk contoh, saya mau tanya dulu pada Bapak Ibu untuk semua nih. Hari ini kita coba mulai berpikir, persembahan apa yang sudah kita berikan yang paling berharga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang lain? Uangkah? Mungkin mulai berpikir, coba. Apakah kita pernah memberikan uang yang paling berharga? Apakah kita pernah mungkin menolong dengan memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu? Atau mungkin yang paling berharga dari diri kita yang pernah kita berikan kepada orang lain adalah darah kita, donor darah, lewat donor darah. Oke, kalau itu yang paling berharga, mungkin bagi kita itu paling berharga. Tapi tidak pernah sebanding dengan kasih Kristus atau pengorbanan yang Kristus lakukan. Ada seorang keluarga Bapak Ibu yang kaya raya banget. Dia hanya memiliki satu anak tunggal, satu orang putra tunggal satu-satunya. Bahkan ketika anaknya ini berulang tahun, waktu anak ini beranjak remaja, dia mau beli mobil, dibeliin mobil yang mewah. Bahkan disediakan stadion mini untuk apa anak ini bisa olahraga di tempat itu karena dia senang olahraga. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir, yang berharga, barang-barang berharganya itu diberikan atau anaknya? Di atas barang-barang berharga itu justru yang paling berharga nilainya adalah anaknya yang tunggal itu. Anaknya yang ia miliki, itulah yang paling berharga. Makanya Allah katakan, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal. Itu menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Dia nggak bilang begini, manusia mau tebus sama dosa, kita kasih, kita bayar aja tuh iblis dengan emas. Mungkin kita bayar aja dengan apa? Tidak. Dia bayar dosa itu tidak bisa dengan barang-barang seperti itu. Tapi dia rela mengutus anaknya yang tunggal. Dalam hal ini juga kita belajar bahwasanya kasih Allah itu tidak ada batasnya. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, menjadi tebusan pendamaian bagi dosa kita. Dan bersyukur pada pagi hari ini, identitas kita sebagai orang Kristen bukan berbicara tentang gedung, bukan berbicara tentang ornamen Natal, bukan berbicara tentang
siapa kita yang banyak uangnya, mungkin siapa kita seberapa besar kita menolong. Tapi justru identitas kita sebagai orang Kristen ditentukan oleh kasih yang kita lakukan. Karena sesungguhnya hakikatnya sebagai orang Kristen yaitu adalah ketika dia menyatakan dirinya di dalam kasih Allah. Sehingga ketika dia menyatakan dirinya di dalam kasih Allah, dia melakukan dan mengenal Allah, maka orang akan melihat dan tahu bahwa ini adalah orang Kristen, orang yang lahir dari Allah, orang yang mengenal Allah. Ini adalah orang Kristen. Terakhir yang saya mau sampaikan, sebuah ilustrasi yang saya mau sampaikan, contoh yang paling gampang Bapak Ibu. Kalau bahkan ada satu keluarga yang rela bersedia memberikan anaknya untuk diadopsi sekalipun untuk diadopsi, saya yakin keluarga ini tidak hanya memiliki satu orang anak. Keluarga ini pasti memiliki beberapa orang anak. Karena tidak mungkin ketika satu keluarga hanya memiliki satu orang anak, rela memberikan anaknya untuk diadopsi. Pasti keluarga ini memiliki lebih dari satu orang anak. Sehingga mungkin beban hidup atau biaya hidupnya besar, sehingga rela anaknya itu untuk diadopsi. Berbeda ketika seseorang memiliki satu anak tunggal, nggak mungkin dia rela untuk memberikannya. Itulah kasih manusia. Kasih manusia berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah totalitas tanpa batas. Kasih Allah tidak ada batasan. Kasih Allah bahkan menembus segala hal, sehingga kita bisa tahu hakikat daripada kasihnya Allah, yaitu dengan buktinya Allah menyatakan kasihnya lewat kelahiran Yesus Kristus yang kita sama-sama rayakan di dalam bulan ini. Sebelum saya menutup khotbah pada pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Dan biarlah di hari Natal nanti, di tanggal 25 Desember, kita sama-sama merasakan sukacita Natal dengan luar biasa. Sekalipun kita percaya di tengah pandemi saat ini, kita percaya dan yakin dan percaya sukacita Natal tetap ada bagi kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita selesai dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita belajar tentang kasih yang Allah boleh nyatakan, yaitu lewat anaknya yang tunggal yang diberikan. Yaitu karena apa? Karena hakikat daripada Allah ialah kasih, dan dibuktikan dengan kelahiran anaknya yang tunggal. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini hamba-Mu selesai dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dan mengerti bahwa Allah adalah kasih. Dan kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami masuk di dalam bulan terakhir di tahun 2020 Tuhan. Kami boleh merayakan sukacita Natal Tuhan. Kami boleh menyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan rela, Allah rela mengutus anaknya yang tunggal menjadi penebus, menjadi pendamaian bagi dosa kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini, di tengah pandemi Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tetap sempurna atas kami, pertolongan Tuhan tetap sempurna atas kami, penghiburan Tuhan tetap sempurna atas kami. Dan kami percaya Tuhan tetap menyertai dan melindungi setiap kami, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai materaikan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Evangelis Heru. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hamba-Nya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui Anak yang tunggal, itu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.